Kenapa sendal Crocs bisa ngalahin Nike? Ini menurut gue produknya jelek, bentuknya aneh, bolong-bolong. Not long ago, Time magazine published a list 50 worst inventions ever. From tanning beds to Crocs or even the pet spa. Crocs Inc. generated $4.1 billion of revenue in 2024 and reported an operating profit of $1 billion. Majalah Time bahkan masukin Crocs ke daftar 50 invention terburuk yang sejajar sama produk gagal paling ikonik dunia. Tapi yang paling lucu, di 2024, Crocs pendapatannya 4,1 miliar dolar. Dan di Q2, margin mereka itu 61,4%. Kalau dibandingin sama Nike, ini brand olahraga paling ikonik loh. Gross marginnya itu 44,6%. Simpelnya, Crocs lebih untung secara gross profit margin dibanding Nike. Dan sebenarnya pertanyaannya simpel ya. Kenapa sendal paling dihina di dunia bisa lebih cuan daripada Nike? Karena logikanya gini, kalau produk dibenci sama market, perusahaan tuh ya wajar lah panik, redesign, bikin lebih bagus, lebih cantik, biar bisa lebih diterima sama banyak orang. Nah, Crocs itu malah ngelakuin yang sebaliknya. Mereka tuh bukan brand yang dari awal udah punya plan genius. Mereka tuh hampir mati berkali-kali. Tapi kenapa mereka bisa bangkit? Dan kalau gue denger, buat kalian Gen Z, Crocs itu keren. Dan gue nggak ngerti kenapa. Dan ironisnya mereka hampir mati bukan gara-gara mereka jelek, tapi mereka berusaha untuk jadi brand normal. Oke, kita harus agree ya, Crocs ini perusahaan yang gede banget. Lahirnya di 2002 karena fishing trip. Ada 3 orang lagi liburan, mereka nemuin sendal foam yang aneh. Tiba-tiba kepikiran aja, salah satu dari mereka bilang, ini bisa dijual nih. Akhirnya mereka bikin perusahaannya, pertumbuhannya gila. Surprisingly, pas mereka IPO di 2006, itu salah satu IPO tergede dalam sejarah industri alas kaki. 847 juta dolar di tahun 2007. Dan gross margin mereka 58,7%. Gila. Pas semua orang euforia, terjadilah 2008. Kita tahu ini krisis finansial global. Dan masalahnya Crocs itu bukan krisis karena mereka ekspansi terlalu agresif jauh sebelum krisis ini terjadi. Kebanyakan toko, kebanyakan varian produk, inventorinya tuh numpuk nggak gerak. Hasilnya mereka rugi 185 juta dolar. Saham dari 75 dolar itu turun sampai 0,94. Itu di 20 November 2008. Nah, itu udah titik hampir mati lah. Hampir 1 dekade mereka tuh stagnan. Dan akhirnya brand punya label namanya Fat Brand. Mereka dulu gede ya, kebetulan hoki aja. Yang nyambung ke 2010, Time magazine bilang Crocs ini daftar 50 invention terburuk di dunia. Ya sebagai perusahaan mereka gerak dong. Manajemen ngerespon dengan redesign. Gimana cara bikin sendal ini? Kayak ballerina flap, coba jadi lebih stylish, jadi brand yang lebih bisa diterima. Hasilnya ya sampah. Ini udah sekarat jatuh ketiban tangga. Nah di sini satu orang masuk nih dan ngelakuin satu hal yang benar-benar berlawanan dari semua itu. Yang menurut gua salah satu kontributor kenapa Crocs bisa jadi kayak sekarang. Andrew Rees, dia masuk ke Crocs 2014 jadi presiden, jadi CEO di 2017. Orang normal kalau dapat feedback kayak Crocs, pasti produknya dirombak. Tapi langkah pertamanya dia itu bukan ngeredesain produk, sendalnya jelek biarin jelek aja. Tapi yang pertama, tutup 160 toko yang nggak laku, itu 28% loh dari semua toko global di Crocs waktu itu. Produk dia yang waktu itu macem-macem banget, itu dipotong banget, termasuk sepatu dress, golf cleats yang sebenarnya nggak make sense secara brandingnya Crocs. Dan ujung-ujungnya fokus total ke classic clog yang ini. Buat banyak orang ini kontraintuitif lah. Harusnya expand, cari market baru, tapi Rees ini tuh punya filosofi yang berbeda. Dan ini pelajaran penting buat kalian, bahkan bukan di dunia bisnis doang. Dia bilang ke media, yes, we're ugly, but we're one of a kind. Dia mengakui Crocs itu jelek, tapi dia mengakui Crocs itu unik. Di situ baru mereka benar-benar punya identitas. Mereka jadiin kejelekan itu sebagai identitas yang eksklusif. Gara-gara mereka berani dan gak berusaha untuk menyenangi semua orang, mereka bikin collab yang menurut gua gila sih. Oktober 2017, Balenciaga, brand mewah asal Paris, mereka show lah di Paris Fashion Week dengan platform clog berbasis Crocs. Gua nggak tahu gimana cara mereka convince-nya, tapi desainernya Demna Gvasalia bilang ke Vogue, "It's a very innovative shoe, it's light, it's one-piece foam mold. To me, this is very Balenciaga." Crocs, brand sepatu kayak gini dibilang very Balenciaga. Nah ini titik baliknya, karena ini pergeseran persepsi yang nggak bisa dibeli dengan iklan budget segede apapun. Karena mereka lebih berani kuatin identitasnya. Lanjut ke November 2018, collab pertama sama Post Malone, Dimitri Clock, sold out 10 menit. Desember 2018 collab kedua, sold out lagi dalam 10 menit. Sampai website mereka tuh sempet crash. Dan di balik viralnya itu ada mekanisme bisnis yang menurut gua solid. Crocs itu nggak punya pabrik sendiri. Semua tuh dimanufaktur di pabrik-pabrik yang mereka nggak punya. Model bisnis ini namanya asset light. Jadi mereka nggak perlu tuh keluar duit gede untuk investasi ke pabrik, tapi bisa ngejaga marginnya tetap tinggi. Karena produk mereka gampang untuk dibuat. Dan sebenarnya ada satu ruang pendapatan yang sering diremehin, namanya Jibbitz. Gen Z pasti tahu, karena ini charm-charm kecil
kecil yang bisa dipasang ke lubang-lubang di Crocs itu. Dan ini untungnya gila banget. Bukan cuma margin yang gede, zero inventory risk. Lo tuh nggak takut ini menu-menuhin gudang karena geraknya cepet dan setiap collab baru selalu datang dengan Jibbitz yang eksklusif, yang sold out terus. Gara-gara fokus ini, gross margin mereka tembus 61,4%. Nike kalah. Dan untuk orang kayak gue yang sering lihat beda bisnis, laporan keuangan, angka ini tuh bukan angka yang sepele. Ini tuh susah untuk hit angka segitu. Biasanya yang angkanya segitu itu karena dua hal. Satu, produknya tuh luxury karena pricing powernya gila. Atau operasionalnya tuh lean banget. Crocs berhasil dua-duanya tanpa jadi brand luxury. Produknya murah. Ya buat kita sih nggak murah. Classic clog itu dijual 50-60 $. Di luar itu ya murah lah. Tapi kok bisa harga segitu? Marginnya setara brand luxury. Dan Reese ngelakuin sesuatu yang counterintuitive. Dia berhenti ngejar orang yang ngebenci Crocs dan fokus penuh ke orang yang udah cinta sama Crocs. Hampir semua brand tuh lagi struggling instingnya, mikirin gimana cara convert hater-hater gue nih. Terus kita usaha sebanyak mungkin untuk bisa muasin mereka. Itu doesn't work. Dari identitas ini makanya dia collab yang punya DNA yang sama kayak Post Malone, itu punya haters juga. Balenciaga juga bukan brand yang semua orang suka. Semua collabnya itu dipilih spesifik, fanbase-nya fanatik bukan fanbase-nya luas. Dan ternyata orang benar-benar lebih suka Crocs dan lebih banyak yang appreciate dan loyal. Nah, tapi ada satu keputusan besar tuh yang gue rasa perlu dibahas jujur ya. Karena di sini sebenarnya Crocs baru mulai ngambil resiko yang benar-benar gede. Di 2022, Crocs mengakuisisi brand alas kaki Hey Dude. Harganya $2,5 miliar. Ini tuh gede loh. Dan idenya tuh simple. Intinya punya brand kedua, pakai strategi yang sama biar punya pendapatan yang terdiversifikasi. Nah yang terjadi, baru rilis Februari 2026 ya. Hey Dude, brand pendapatan itu turun 13%. Sebelumnya 16,9%. Dan ini serem karena di Q2 2025, Crocs tuh harus ambil yang namanya impairment charge. 738 juta karena asetnya Hey Dude. Intinya, hitungan-hitungan akuntansinya, mereka ngaku Hey Dude itu pas dibeli $2,5 miliar, sebenarnya nilainya nggak segitu. Mereka tuh tanda kutip boncos. Dari untung $950 juta di 2024, di 2025 rugi $81 juta. Belum lagi margin mereka tuh kepukul gara-gara tarif impor karena mayoritas produksi Crocs itu ada di Vietnam. 45% lah produk mereka. Dan Hey Dude yang sebelumnya produksi di Cina dipindahin ke Vietnam, ya ini nggak ideal gara-gara tarif. Jadi ini yang gue lihat dari gambaran besar sekarang ya. Crocs itu brandnya sendiri masih kuat. Gross margin mereka masih oke banget. Bahkan walaupun ada tekanan tarif, growth secara global itu masih double digit. Tapi ya tadi, satu keputusan buat ngebeli brand Hey Dude $2,5 miliar yang harusnya jadi makin grow cepet nih. Malah beban yang dalam beberapa tahun lagi harus diberesin. Jadi Crocs itu berhasil bukan karena ugly is cool. Dan strategi mereka nggak bisa di copy paste. Karena core-nya, Crocs itu punya 3 hal yang spesifik banget. Satu, utility base yang kuat. Memang berguna lah. Dokter, chef, anak-anak. Orang yang nggak beli gara-gara tren, tapi karena fungsi. Terus komunitasnya fanatik yang suka banget. Dan mereka nge-defense sendal jelek ini di internet. Dan kejelekannya itu otentik, nggak dibuat-buat. Memang identitasnya berdasarkan fungsi, jadi emang beneran jelek dan mereka own. Hey Dude itu nggak punya tiga-tiganya. Coba gue tanya kalian, kalau kalian jadi CEO yang baru aja approve akuisisi $2,5 miliar, yang sekarang harus di write down, ibaratnya rugilah ratusan juta $, bisa nggak kalian bela keputusan itu? Dan kalau kalian dengerin ceritanya dari awal sampai akhir, intinya Crocs ini genius, hoki, atau kebetulan dua-duanya aja. Dan ini pamungkasnya. Gue harus jujur dulu ya, karena ini bukan jawaban yang benar-benar hitam putih lah. Crocs itu bukan brand yang dari awal jenius dan tahu semuanya. Mereka hampir mati 2 kali. Mereka pernah coba jadi lebih normal. Dan itu gagal. Mereka pernah ekspansi agresif dan itu ngehancurin mereka. Dan akhirnya, yang bikin mereka berhasil itu cuma satu keputusan spesifik yang susah banget buat dieksekusi. Hey, berhentilah minta maaf atas produk yang dibenci orang. Dan justru jadiin kebencian itu jadi mekanisme marketing. Ini yang bikin Crocs beda dari brand lain yang coba ikutin tren ugly fashion. Brand lain yang sengaja bikin produknya jelek, banyak banget yang gagal. Karena jelek tanpa utilitas itu cuma gimmick. Walaupun Crocs jelek, tapi setidaknya fungsional. Gue tahu kok banyak temen gue yang di dokter, suster, mereka tuh pakai di ruang operasi, chef pakai di dapur yang panas. Itu foundation yang nggak bisa dibeli dengan collab atau marketing. Dan memang di atas foundation itu Crocs itu taruh layer culture. Ada pas Balenciaga, Post Malone, yang ngangkat persepsi brand dari sendal jelek jadi statement piece. Jadi sendal yang unik. Terus faktor hokinya di mana? Ya ada sebenarnya pas pandemi 2020. Itu growth bisnis yang nggak di planning. Orang kerja dari rumah, butuh sepatu nyaman, dan Crocs kebetulan ada di posisi yang tepat. Apa karena hoki itu bikin mereka berhasil? Enggak. Karena kalau pondasi strategi risk nggak solid dari 2017, pandemi itu cuma naik sesaat doang. Bayangin kalau mereka produknya masih banyak, berusaha untuk keren, mereka nggak mungkin bisa hit $4,1 miliar. Disinilah Crocs membuktikan bahwa nggak semua brand harus jadi sesuatu yang semua orang suka. Kadang yang paling kuat itu brand yang dengan sadar mereka pilih nih, gue cuma mau relevan ke orang-orang yang bener-bener mau gue nggak peduli sama yang lain. Dan lesson itu jauh lebih susah
susah dieksekusi daripada diomongin. Ya contohnya aja, gue nggak peduli orang benci produk gue, tapi kalau lu lihat harga saham lu turun dari $75 ke $0,9 dan media internasional bilang produk lu itu produk paling buruk di seluruh dunia, ya pasti kita emosional. Gue penasaran sama kalian deh, kalau kalian jadi CEO-nya Crocs di 2017, pas brand ini masih stagnan di judge abis-abisan dimanapun, kalian berani nggak ambil keputusan kayak si Reese ini? Atau mungkin cerita ini malah nginspirasi kalian yang kalian ngerasa punya produk, punya bisnis, masih UMKM. Iya juga ya, harusnya gue fokus ke market yang emang bener-bener suka gue daripada berusaha untuk menyenangkan semua orang. Menurut kalian gimana? See you guys next video.